Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita sudah tak nilai. Sudah. Iya. Ijo masa jawabane karo soale melenceng ado. Ora nek sambung rapete kan ya ora ngono kuwi. Ya. Yang kemarin itu kan secara Anda bisa berlatih melakukan perhitungan dengan disajikan data. Nah, data itu kan harusnya diperoleh dengan eksperimen. Nah, untuk eksperimen kita harus mempersiapkan larutan-larutan. Yang paling mudah kita amati yaitu untuk laju reaksi itu antara natrium tiosulfat dengan HCl. Maka kita harus membuat dua larutan dengan berbagai konsentrasi yang berbeda-beda. Nanti kita akan membuat ada berbagai macam cara. Yang pertama kali dengan melarutkan zat padat. Misalnya natrium tiosulfat. Ini bentuknya padat. Dalam kehidupan sehari-hari dinamakan hipo. Jadi nek kowe tuku natrium sulfat ora didoli, maka nanti Anda minta garam hipo. Enggak. Ayo kita makan. Ya. Molaritas itu kan memiliki rumus gram per ml kali 1000 dibagi volume larutan yang akan kita buat dalam satuan mililiter. Karena yang akan kita buat adalah natrium tiosulfat. Larutan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat memiliki rumus kimia Na2S2O3 yang akan kita buat 0,1 molar. Ini sebanyak 0,2 molar sebanyak 250 ml. Disesuaikan dengan alat dan bahan yang ada. Jadi botolnya yang tempat kita menyimpan ini saya ketemukan ini volumenya 200 ml. Kemudian kita tidak punya laku takar, ya, punyanya gelas ukur ya sudah pakai gelas ukur. Ya, kita jangan memaksakan karena kita nggak punya ya kudune ya dicukokne. Kadang-kadang dari jaluk ya ini anggaran teh. Nah, ini teko aku ora ngerti digunane nggo ngopo. Beritane ngerti-ngerti teh. Kita duit teko. Ya. Orang kondo ngerti-ngerti kan entek lah sing entek ini kan ya cedak duit dulu ya toh. Masa aku ada duit mangan duit. Ya. Langkah pertama kita harus menghitung nih massa molekul relatif dari Na2S2O3 berdasarkan massa atau relatif dari 3 unsur yang menyusun dalam rumus kimia natrium tiosulfat. Jadi caranya ini ada atom Na langsung ArNA kali jumlah atom Na. Jadi ArNA kalau Anda melihat di dalam tabel periode unsur itu 23 P. Ya, jumlah atom Na angka yang berada di belakang sama dengan 46. Kemudian ada atom yang kedua. Ya, ada atom S, berarti massa atom relatif S kali jumlah atom. Massa atom relatif S 32 kali jumlah atom S angka di belakang 2.
32 kali 2 64. Kemudian atom yang ketiga O3. Langsung ARO kali jumlah atom O. ARO kalau Anda melihat dalam tabel garis runsut 16 dikalikan jumlahnya 4 sama dengan 64. Jadi angka itu berasal dari O itu tiga. Nah, berarti 48. Kemudian dijumlahkan 6 tambah 4 10, 10 tambah 8 18 nyimpen siji. Jadi simpenan joko ikan itu dari duluan. Siji tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15. Inilah besarnya massa molekul relatif dari natrium tiosulfat. Jadi polaritas nanti bisa diganti dengan kurung siku Na2 S2 O3 sama dengan gramnya gram siapa ya? Gram Na2 S2 O3 dibagi Mr nya juga massa molekul relatif dari satu larut natrium tiosulfat kali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Masukkan saja. Yang kita inginkan 0,2 molar, 0,2 sama dengan gramnya yang akan kita hitung. Gram dari NR2 S2O3 zat yang mau kita larutkan. Mr NR2 SO3 jadi ketemu 158 kali 1000 dibagi volume larutan yang akan kita bikin 250. Ini kalau disederhanakan menjadi 4. Sehingga nanti ya kalau kita kalikan maka nanti gram dari Na2 S2O3 sama dengan 0,2 kali 158 dibagi 4. Hasilnya bingung. Hasilnya Anda kalikan bilang perlu bila sih ini berapa pak? 31 mana? Hah? 31 mana? Atau sih? Lebih. Nah, lagi saya 100 saya terpolu 7,9. 0,16 16 10 11 11 telur 31,6 dibagi 4 itu 28,6 ya telur 20 di berapa pasang ya. Anda juga bisa langsung misalnya itu ya gram dari Na2 S2 O3 yang diperlukan untuk membuat larutan itu bisa dengan ini molaritas dari larutan yang akan Anda buat dikalikan dengan Mr dari zat yang akan kita buat larutannya Na2 S2O3 terus dikalikan dengan volume dalam satuan mililiter dibagi dengan 1000 atau cepete ya gram sama dengan M kali Mr kali V dalam satuan mililiter dibagi 1000. Molaritas yang kita akan buat 0,2. Mr nya 158, volumenya 250 dibagi 1000. Coba anda kalikan, nanti hasilnya pasti sama sebesar 7,5
Ini. Setelah menghitung baru kemudian pertama kali kan menghitung. Jadi dilakukan dengan menghitung, kemudian menimbang. Yang ditimbang berapa? Ya 7,9 gram ini. Masih waktunya masih banyak. Oke. 9 menit. 9 menit. Kalau menimbang, zat yang kita timbang tidak boleh langsung diletakkan di timbangan. Kudu dilambai. Bisa menggunakan kaca arwasi, bisa juga menggunakan botol timbang. Kalau tidak punya botol timbang, ya, kalau botol timbang itu kan masanya sudah diatur. Kalau bukan botol timbang kan kita harus menimbang terlebih dahulu. Ditimbang sampai entar. Caranya anak timbangan ini kita geser yang paling besar. Oh, kemudian balik lagi. Jadi ini kan sudah anak timbangan. Anak timbangan yang besar dan yang sedang. Jadi apa? Panggonannya tertentu. Yang bisa bebas adalah yang itu. Ini. Nanti terus. Nah, kemudian pindahkan ke kiri satu tempat. Jadi kalau pas, baru kemudian yang paling kecil. Dipoyok garis apa rupanya? Garis putih ini sudah ada dengan garis yang ada. Garis di lengan air. Bagaimana? Timbang? Asal penyimpangan di bawah garis sama dengan penyimpangan di atas garis nanti akan berhenti pada ini. Jadi garis pada lengan ayun harus linier segaris dengan garis yang ada kanan. Sudah? Nah, kalau sudah kita baca, ya berat dari menimbang dulu. Ya. Yang pertama ditimbang adalah botol timbang. Botol timbang. Beratnya kita baca. Ini ada angka 50. 50 maksudnya adalah 50 gram ditambah. Yang kecil ini berapa ini? Yang kecil ini pada 0, 1, 2 stripnya berapa? Di sebelah kanan angka 2 ini ada berapa strip? Misal di sebelah kanan angka 2 ini itu kanannya paruh 2 juta berarti 2,3 gram ditambahkan menjadi 52,3 gram. Kemudian ya ditambah dengan dari perhitungan massa dari Na2S2O3 sama dengan dan ditambahkan nih, ditambahkan massanya kita menginginkan 7,9 gram. Kalau dijumlahkan dengan berat botol timbangnya itu ya telu tambah 9 terus koma nyimpen siji tambah loro telu tambah itu 10 nyimpen siji tambah 5 6. Kemudian ya anak timbangannya kita geser sehingga menunjukkan massa sekian ya, 60 berarti di ini 60. Kemudian koma 2 pas ya. Ini dipas dulu. Baru kemudian kita mengambil natrium sulfat yang akan kita timbang. Kita bisa menggunakan dengan sehingga terbuat dari plastik. Ya
Maka ada yang besar, ada yang kecil. Kita timbang. Sehingga apa? Garis pada lengan ayun sejajar dengan garis pada skala 0. Yes? Belum. 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 Sudah? Masih bergoyang. Oke ya? Masih belum berhenti, Pak. Oh, garis pada lengan ayun masih di bawah garis skala 0 berarti natrium disulfatnya zat yang ditimbang harus ditambah. Sudah? Tadi tidak. Pun kaduan mripatmu yo kowe jaman. Dari situ. Ini satu. Wis lho. Sudah gitu. Oh, belum. Ting 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 ting. Sudah? Sedikit lagi. Loh. Lagi sambungan malah. Sudah, Pak. Udah, sudah jalan. Nah, udah. Kalau sudah yang ditimbang ini langsung ditutup. Ojo bertigo terus mau dibuka keplak-keplak. Ya. Nih. Karena apa? Zatnya kalau higroskopis nanti akan menyerap dari uap air yang ada di udara sehingga nyemlek. Kemudian nyemlek ya berarti kan susah kering. Nah, nyemlek itu di PP ya nyemlek air ageng garing. Gula Jawa nyemlek di PP ya tetap nyemlek air ageng. Karena itu. Kalau sudah, nih, ini kita turunkan. Setelah diturunkan jangan lupa anak timbangannya dikembalikan ke posisi 0 semua. Jangan sekali-kali meninggalkan anak timbangan bukan di posisi 0 tinggal kliang. Rata-rata seperti itu. Dan itu nanti akhirnya timbangan akan rusak. Sebenarnya bakul. Anak timbangannya mesti kok kono wae. Sebabnya nek di tidak ketok nek nyolong. Mulane dicenup ning kono wae. Ini strategi ini bagus. Dan nah ini kan sudah masih sudah. Jadi setelah semua beban pada tempat ini kita turunkan, kalau skala apa anak timbangan kita posisikan pada 0 lagi, garis pada lengan ayun harus linier atau pada ini skala 0. Nah, itu untuk menunjukkan. Jadi setelah menimbang orang itu tinggal kliang. Karena di sini riskan rusak. Nah, kalau misalnya ada segala sesuatu ya yang menempel langsung ya dibersihkan. Sehingga timbangan awet. Kemudian sudah waktu saya masih berapa menit? 2 menit. 2 menit. Nah, kemudian kita larutkan dengan aquades di sini. Kita larutkan. Kalau sulit larut, boleh diaduk. Pakai pengawet. Karena reaksi pelarutannya ini secara endoterm. Jadi akan semakin jadi dilakukan pada aquades. Jangan sampai volumenya melebihi volume larutan yang akan kita. Ada yang ditanyakan? Belum. Karena kelihatannya waktunya saya teruskan ya, nanti istirahatnya digeser gitu. Nah, nih. Nah, karena kita tidak memiliki labu takar yang kapasitasnya 250 ml, ya pakai yang ada. Nih, pakai yang ada.
timbangan ini kita singkirkan dulu daripada nanti kena zat kimia dan rusak. Ya. Ya. Ini kan hanya boleh maksimum dipergunakan untuk mengukur 250 ml. Seperti yang kita lihat. Kemudian, ya, kalau sudah larut kita masuk. Jangan sampai ada yang tumpah sedikit. Kalau masih ada yang sisa bisa kita larutkan. Yang jelas pelarutan awal ini tidak boleh melebihi volume larutan yang akan kita pakai. Masih sedikit larut. Sudah sisa. Ini radiator ya sedikit. Kayaknya memang memberikan gula risik. Terus ya air bilasannya kita masuk. Kalau sudah bersih, nih, ya. Kemudian pengadonnya juga kita bilas. Hati-hati, jangan sampai berlebihan. Baik. Kemudian kita tambah dengan aqua sampai volumenya 250 ml. Ya, jadi sambil ngucur nih sambil melihat aja dicurke karo merem bareng rampung orang ngerti akhirnya itu bidak bidik udah nggak kayak kamu bareng muyo kan bidak bidik oh iya lah anggere suwor lanang kan biasanya karena nek pinggir pagar jalan. Ini saiki yo. Situation. Jadi mata kita kalau volumenya 250 ml ya harus horizontal pada skala 200 ml dan dipertahankan supaya yang dibaca itu pas. Siapa pengarang itu lah yang nanti. Ini ya plastik bekas. Jadi supaya tidak mengenai tangan, ya. Ini kita tutup dengan plastik bekas. Alat karet ya ditarik dengan karet, ditutup rapat, ya, jangan sampai ada yang muncul kocok-kocok. Ini raunnya juga boleh supaya oke, dan bahasa kayak bubuh supaya homogen. Jadi pada saat masih ditambah air itu kan bagian bawah masih lebih kental daripada bagian atas. Kalau sudah ya kalau sudah kita pindahkan pada botol yang sudah disediakan. Kita simpan ya. Nih. Kalau Anda memasukkan lubang sempit sulit pakai corong. Karena ini terbiasa, dia tetap mendadak. Tembok polis nawe sing kemalan. Ini terbiasa ya. Ya. Kemudian kita jadi kita membuat konsentrat larutan dengan cara melarut.
ciri bahwa rapet tutupe nek dibalik orang bocor. Itu berarti tidak bocor. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Nah, kalau sudah alat-alat yang kita pakai kita cuci. Kita cuci. Kemudian kita tempatkan ya pada tempat-tempat yang aman karena alat-alat yang seperti ini mudah menggelinding. Jangan sekali menaruhnya di kalau tidak, kalau kita taruh di sini gelinding kan bisa naik ke penghalang. Jadi kalau mau menimbang tidak pakai yang ini, saya pakai ini kaca arloji. Ada yang kan? Belum, Pak. Halo, karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan selama istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Nanti setelah istirahat kembali ke live streaming.